Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk apa yang akan dibacakan, aku serahkan kepada kartunya apa yang nanti terbuka dan terbacakan ya. Oke, ada seseorang yang saat ini merasa sedih ya karena berpisah dari kamu, dan aku lihat di sini perpisahan ini juga karena ada kalian sempat mengalami konflik atau perselisihan dan tampaknya semuanya sudah berakhir ya, sehingga aku lihat di sini dia merasa seperti sudah kehilangan emosional dia terhadap kamu. Terus itu dia merasa seperti sudah diabaikan oleh kamu, dan dia merasa seperti apa ya, dia ingin mencoba untuk menyelamatkan apa yang masih bisa dia pertahankan atau dia selamatkan dari hubungan kalian ya. Dia akan, kalau misalkan dia lihat ada peluang untuk bisa mendapatkan kamu lagi, akan dia coba kayak gitu ya, aku lihat di sini. Aku melihat dia saat ini benar-benar sedih, melankolis banget deh ya, karena dia merasa hubungan kamu dengan dia sebelumnya itu nggak berhasil ya. Dia merasa kecewa, dia merasa sedih karena setelah sudah berpisah seperti ini, dia baru nyadarin, dia baru merasa bahwa kamulah the one bagi dia, kamulah satu-satunya bagi dia. Terus itu Knight of Cups berarti dikonfirmasi lagi hubungan ini memang sudah berakhir. Dia merasa bahwa hubungan ini sudah putus dengan kamu, bahkan mungkin ada yang sudah sempat bertunangan akhirnya gagal. Terus itu aku lihat memang ada kualitas yang buruk dalam hubungan kalian ini ya. Dan dia merasa bahwa kamu seperti sudah berubah. Dia merasa kamu yang dulunya sangat bucin banget sama dia, kamu yang dulunya selalu merasa puas kalau misalkan ada dia di sisi kamu ya, walaupun mungkin cuman sekedar say hello atau ngobrol hal-hal yang nggak penting, kamu udah ngerasa puas dan ngerasa bahagia sama dia. Cuman ini aku lihat ada kualitas hubungan yang tidak baik, yang buruk gitulah ya. Jadi rasa kepuasanmu selama ini yang dia rasakan, rasa kesetiaanmu terhadap dia tiba-tiba berubah. Kamu dia lihat seperti takut untuk berkomitmen dengan dia. Dia merasa kamu seperti apa ya, beda gitu. Dulu yang ngejar-ngejar dia, sekarang kok cuek banget, dingin banget, masa bodoh gitu ya. Dia misalkan deket sama wanita atau pria lain gitu ya, kamu dulu mah cemburu banget ya, kamu langsung mungkin melabrak atau kamu akan marah-marah sama dia gitu. Tapi ini dia mau dengan wanita atau pria lain, kamu kayak bodoh amat gitu. Jadi dia ngerasa kamu tuh beda banget sekarang, berubah banget ya. Dulu yang selalu pengennya lengket sama dia, deket-deket terus sama dia, sekarang kok kayak cuek banget, bodoh amat, seperti itu. Nah, ketika kamu dengan dia sudah tidak bersama lagi, aku lihat di sini dia patah hati, ya, dia patah hati. Nah, kalau aku lihat, memang dia ngerasa kamu ini udah patah hati banget sama dia, karena dia ini sempat selingkuh dari kamu, ya. Atau kalau misalkan dia masih dalam hal masih di tahap PDKT-an atau crush-nya kamu atau hubungan tanpa status dengan kamu kemarin, berarti aku lihat di sini dia ngerasa bahwa kamu itu menganggap dia adalah teman yang kompulsif, ya. Jadi orang yang kasar atau patriarki juga iya orangnya. Terus itu aku lihat di sini ada perbedaan dari perilaku kamu yang dia rasakan. Terus ditambah juga aku lihat ternyata dia ini nggak cuma tentang selingkuh atau kompulsif atau kasar atau patriarki, ternyata dia ini juga punya masalah dengan penyalahgunaan, entah penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan keuangan ya, atau korupsi gitu ya, atau
aku lihat di sini dia punya masalah tentang penyalahgunaan yang ini cukup apa ya, cukup belibet lah masalahnya gitu ya, cukup besar masalahnya. Kemudian aku melihat juga ternyata selama ini dia itu selalu menunda-nunda dalam memilih hubungan karena ada keraguan dalam dirinya. Jadi bisa jadi ketika kamu masih sama dia kemarin, dia itu punya pelamar lain atau punya pasangan lain. Sehingga untuk memberikan kamu kepastian atau memberikan kamu kejelasan ya, untuk memberikan kamu komitmen itu kayak dia tunda-tunda gitu ya. Kayak kok udah bertahun-tahun dia ini nggak ngasih kamu kepastian seperti itu. Karena ya itu dia masih sebenarnya masih bingung atau dia masih meragukan diri dia tentang siapa sih yang dia mau seperti itu ya. Makanya kamu seperti selama ini bersama dia itu kayak digantung gitu ya. Terus itu juga dia masih harus memilih juga atau harus memutuskan juga apakah memang ketika dia saat itu punya yang lain, apakah dengan kamu ini harus dilanjutkan atau dihentikan saja hubungannya. Dia nggak tahu gitu, sehingga ya kalau sewaktu-waktu dia pengen komunikasi sama kamu ya komunikasi, kalau misalkan dia lagi deket atau lagi intim sama pasangan dia yang lain ya dia akan pergi ke pasangan dia yang lainnya, kamu dianggurin. Jadi aku lihat hubungan kamu selama ini sama dia kayak digantung, dilepas enggak, diperjuangkan juga enggak, kayak gitu ya. Jadi kayak dipermainkan seperti itu, kayak sosok pengganti seperti itu ya. Nah, kemudian aku lihat memang kamu selama ini juga sering sih mendengar rumor-rumor tentang dia yang tidak menyenangkan, bahwa dia ini tukang selingkuh, bahwa dia ini punya banyak pasangan, bahwa dia ini suka gonta-ganti pasangan dan segala macam. Nah, tapi di sini aku lihat memang kamu tidak langsung percaya atau tidak langsung mengambil keputusan untuk berpisah dengan dia, tapi kamu cari bukti dulu ya, benar nggak sih ini orang seperti itu gitu ya. Akhirnya mungkin setelah sekian lama kamu cari-cari tahu, oh ternyata benar. Ya benar adanya gosip-gosip itu bukan hanya sekadar rumor. Jadi ternyata ya benar gitu. Dan kenapa kamu mencari bukti dulu ya karena kamu tidak mau memfitnah dia atau menuduh dia seperti itu ya. Dan ditambah lagi aku lihat hubungan kamu dengan dia selama ini hancur itu gara-gara dia tidak pernah atau dia gagal dalam mengambil pembelajaran dari masa lalu. Jadi dulu mungkin sering banget ya dia itu menghadirkan pasangan lain gitu. Terus itu tapi kamunya juga nggak dia lepas, nggak berpisah juga dengan kamu. Sehingga oke, kamu mungkin terluka, kamu patah hati karena dia selingkuh gitu kan. Karena dia selingkuh, akhirnya kamu berpisahlah dengan dia. Terus nggak lama nanti ucuk-ucuk datang lagi dia minta maaf, minta balikan lagi gitu ya. Nah, tapi udah diterima, udah dimaafin, selingkuh lagi. Nah, gitu-gitu terus. Jadi ada suatu pola yang berulang dan dia tidak pernah belajar dari itu. Bahkan sampai terakhir kali kalian berpisah, itu juga mungkin dia belum belajar dari apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian, masalah yang pernah terjadi di antara kalian. Jadi resikonya ya seharusnya dia tahu gitu, kalau misalkan dia selingkuh, kalau dia misalnya mengkhianati kamu, ya otomatis resikonya adalah kehilangan kamu, mendapatkan kekecewaan dari kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kamu dan dia mungkin baru-baru ini atau ya kalian sempat melewati masa-masa sulit dalam menjalani hubungan, dan kemudian aku lihat di sini kamu dengan dia mungkin, atau kamu ya, aku lihat di sini kamu sudah mulai mempertimbangkan semua pembelajaran dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi kayak kalau sekarang tuh kamu udah nggak mau lagi berkorban tanpa syarat atas nama cinta ya gitu ya. Aku lihat di sini kamu sudah tidak mau terbucin-bucin lagi, kamu tidak mau berkorban atas nama cinta yang notabene juga dia mungkin tidak bisa memberikan pengorbanan ya, jadi nggak mau menyia-nyiakan pengorbananmu kayak gitulah, atau apalah gitu ya. Pokoknya di sini aku lihat kamu sudah bisa mempertimbangkan semua pembelajaran yang bisa kamu ambil dari masa lalumu.
Queen of Pentacles reverse berarti menandakan selama kamu menjalani hubungan dengan dia atau kedekatan dengan dia, kamu merasakan kurang diperhatikan oleh dia dalam hubungan ini. Terus itu ada ketidakseimbangan di hubungan ini yang mungkin sering kamu alami. Dan aku lihat kamu nampaknya sudah merasa lelah ya, menjalin hubungan atau kedekatan dengan dia, atau ya memprioritaskan dia atau bersama dengan dia. Ya, ada perasaan lelah atau sudah timbul rasa ketidakmampuan untuk menerima situasi yang berulang ini ya, situasi yang tidak pernah berubah ini. Dia selingkuh terus, dimaafin, diterima, selingkuh lagi, gitu-gitu terus. Jadi aku lihat di sini kamu sudah merasa lelah dan sudah ada di titik dimana kamu sudah merasa tidak mampu untuk menerima semuanya. Diperlakukan tidak hormat, diperlakukan tidak baik, diperlakukan semena-mena oleh dia gitu ya, bertindak sesuka-suka hati dia gitu ya, kamu direndahkan, kamu diinjek-injek, kamu dipandang sebelah mata. Aku lihat di sini kamu sudah tidak bisa menerima itu, seperti itu. Dan aku lihat di sini sekarang kamu justru malah lebih memilih untuk merawat dirimu sendiri. Itu yang menjadi poin utama sekarang. Fokus hanya pada diri sendiri, merawat diri sendiri. Mungkin kamu sekarang ya mungkin mempercantik, memperganteng, terus itu membuat dirimu berkualitas, bervalue ya, membuat dirimu lebih mandiri, lebih kuat, seperti itu. Terus itu juga dia merasa bahwa sekarang perubahan kamu adalah ketika dulu dia pengen ini itu dari kamu, kamu selalu mengiyakan. Nah sekarang ya, jangankan meminta, untuk say hello aja pun kamu berkata tidak ya, nggak usah deh say hello sama aku gitu ya. Untuk silaturahmi juga nggak usah gitu. Intinya kayak sekarang kamu berani untuk berkata tidak, seperti itu. Jadi kalau aku lihat sekarang kamu berani untuk berkata tidak dan tegas ya, lebih ke tegas ya aku lihat di sini. Terus itu juga Queen of Pentacles reverse berarti menandakan adanya kecemburuan yang sangat besar atau rasa tidak aman di pihak kamu dalam setiap menjalani hubungan dengan dia. Kenapa? Ya karena di sini dia selingkuh terus, ya gimana nggak cemburu, gimana nggak ngerasa nggak aman gitu kan? Ya dianya bermain di sana gitu kan. Terus itu kamu selalu merasa bosan menjalin hubungan dengan dia karena nggak pernah diperhatiin, nggak pernah diprioritaskan, nggak pernah diperlakukan dengan baik gitu ya. Dan akhirnya aku lihat di sini kalian berakhir ya. Dan apalagi di sini kamu dengan dia itu selama ini terjebak dalam kebiasaan lama yang tidak pernah berubah di antara kalian berdua, yaitu tadi misalkan dia suka selingkuh, kamu mungkin terlalu lembek ya. Jadi setiap kali dia berbuat salah kamu selalu maafkan, tapi tidak nggak memberikan pelajaran kepada dia gitu, nggak bisa memberikan apa ya, kayak apa sih kalau sebab akibat tuh ya konsekuensi lah ya, kayak gitu. Kamu tidak memberikan konsekuensi kalau misalkan dia berbuat salah sama kamu, selalu kamu maafkan dan terima lagi. Jadi kamu terlalu lembek terhadap dia sehingga di sini hubungannya terjebak dalam kebiasaan kalian yang lama. Oke. Nampaknya di hubungan kamu sama dia selama ini tuh ada ketergantungan yang begitu besar ya dalam hubungan ini, sehingga ada ketidakamanan tertentu yang mungkin menyulitkan kamu atau si pasanganmu ini atau si mantanmu ini ya. Mungkin ketergantungannya dia terhadap kamu mungkin dalam hal materi. Misal ya, kamu terhadap dia misal ketergantungan dalam hal perhatian atau perasaan. Sehingga apa ya, mungkin kamu terlalu lengket sama dia. Nah, kamu terlalu posesif terhadap dia, kamu terlalu agresif terhadap dia. Sedangkan di sini dia mungkin ketergantungan dari hal materi. Dia akan memberikan perhatian kalau misalkan kamu udah ngasih dia misalkan apa, uang atau mengasih dia sesuatu yang dia butuhkan kayak gitu. Sehingga aku lihat selama kamu menjalani hubungan dengan dia ada rasa ketidakamanan yang mungkin menyulitkan kalian satu sama lain. Kalian nggak bisa lebih mandiri atau bebas ya menekuni hobi atau ya berkumpul dengan teman-teman dan sebagainya. Terus itu juga aku melihat di sini
pondasi dari kepercayaan kalian itu kurang kokoh ya. Jadi gampang curigaan, gampang cemburuan, gampang berperspektif, gampang menilai kayak gitu ya. Padahal belum melihat apa ya, kayak belum melihat faktanya kayak gitu ya, atau buktinya seperti itu. Terus itu juga salah satu di antara kalian mungkin semakin hari semakin suka mengontrol ya. Jadi bukannya simpatik dan perhatian kepada pasangan, justru malah mengontrol pasangan untuk mengikuti apa maunya si pengontrol. Kayak gitu, misalkan dia yang suka mengontrol kamu, kamu harus ngikutin apapun maunya dia. Kalau dia mau A ya kamu harus ngikutin A, kalau kamu mau B ya, kalau dia mau yang B ya kamu harus ngikutin B, kayak gitu loh, paham ya? Jadi kalau aku lihat di sini kalian tidak bisa seimbang dalam memenuhi atau dalam memastikan kebutuhan satu sama lain kayak gitu. Jadi kayak jomplang hanya mementingkan diri sendiri atau hanya memprioritaskan maunya sendiri gitu. Oke, aku lihat di sini ada Three of Swords reverse. Berarti nampaknya si dia ini pengen rekonsiliasi lagi. Dia pengen mendapatkan pengampunan lagi dari kamu. Dia pengen bisa berbaikan lagi sama kamu, mendapatkan maaf dari kamu. Dan dia berharap kamu bisa melupakan rasa sakit atau penderitaan yang telah dia timbulkan di hubungan kalian di masa lalu. Dia berharap kamu bisa memaafkan dia, memaafkan kesalahannya, memaafkan rasa sakitmu di masa lalu saat masih bersama dia kayak gitu, dan kemudian ya balikan lagi, berdamai dengan dia kayak gitu. Dia berharap kamu bisa melepaskan rasa sakitmu itu ya, jangan jadi pendendam kayak gitu ya, jangan dipendam terus gitu. Oke, kalau aku lihat memang hubungan kamu dengan dia gini, dia ini sebenarnya punya nafsu gairah terhadap kamu ya. Sebenarnya hubungan ini, nggak cuman dia sih, kamu juga seperti itu ya, punya nafsu dan gairah secara seksual satu sama lain ya. Cuman sayangnya hubungan ini hubungan terlarang ya, hubungan yang mungkin sudah punya pasangan sah ya, entah ini kamu atau dia atau kedua belah pihak, atau bisa jadi hubungan yang tidak ada komitmennya kayak gitu, hubungan yang cuma dijalan-jalanin aja, have fun aja kayak gitu ya, nggak ada komitmennya. Nah, si dia ini nampaknya sih pengen ya berkomitmen dengan kamu, pengen menikah, berjanji untuk setia sama kamu. Dia pengen merealisasikan keinginannya terhadap kamu. Cuman aku lihat nampaknya untuk bisa merealisasikan komitmen itu, dia butuh pencerahan, butuh memahami situasi dulu, butuh bisa membangkitkan kembali hubungan ini agar kamu juga masih juga mau sama dia gitu. Karena di sini aku lihat kan kamu sudah kecewa banget sama dia. Nah, untuk membuat kamu bisa percaya lagi sama dia, itu dia butuh alasan, bukan butuh alasan sih, butuh pencerahan, butuh memahami dulu situasinya agar dia bisa cari solusi gimana untuk membangkitkan hubungan kalian kembali gitu.
Oke, dan aku lihat memang dia ini butuh kesadaran diri dulu ya, untuk mendalami, menilai pentingnya hubungan ini, pentingnya kamu dalam hidupnya, berharga nggak sih kamu dalam hidupnya, seberharga apa sih kamu dalam hidupnya gitu. Jadi kalau aku lihat di sini untuk bisa membangkitkan hubungan kalian kembali itu dia butuh kesadaran diri, pemahaman yang mendalam tentang nilai dan pentingnya hubungan kalian atau pentingnya kamu di hidup dia. Mmm Karena kalau aku lihat di sini ya, dia ngerasa bahwa kami itu seperti sudah melepaskan dia. Dia ngerasa kamu seperti sudah apa ya, moving on, ya. Kamu seperti sudah bergerak pergi, bergerak maju, ya. Uh, Ya kamu sudah mulai berjalan menjauh gitu dari dia. Kamu sudah pergi lah ya kayak gitu. Bahkan di sini pun dia seperti tidak bisa menghalau kamu agar tidak pergi. Dia seperti tidak bisa membuat kamu bertahan hanya pada dia aja kayak gitu ya. Jadi dia kayak juga membiarkan kamu pergi begitu saja gitu loh. Karena dia nggak tahu harus bagaimana untuk menahan kamu agar nggak pergi gitu. Ya jadi ada ketidakmampuan dari dia untuk menahan kamu pergi, kayak dia nggak tahu alasannya gitu, atau kayak dia nggak bisa gitu membuat alasan yang kuat untuk kamu tetap bertahan kayak gitu ya. Sehingga ketika dia lihat kamu sekarang sudah pergi ya, kamu menjauh, kamu meninggalkan dia seperti ini, yang dia rasakan adalah kesunyian. Dia merasa kehilangan kamu, dia merasa ada apa ya, kayak ada dinding di antara kalian, kamu dingin banget, kamu cuek banget. Sekarang dia lihat kamu itu keras ya, kamu tegas, kamu memberikan batasan dengan dia, benar-benar yang sedingin itu ya. Hatimu seperti sudah membeku, hatimu seperti sudah membatu, tidak 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 welcome lagi untuk dia gitu ya. Nih, ketika kamu sekarang cuek banget, dingin banget, masa bodoh sama dia, membatasi diri, bahkan seperti hatimu membatu atau hatimu mendingin, hatimu membeku ya, kamu udah masa bodoh, tidak sebucin dulu lagi, tidak mengejar-ngejar dia lagi. Akhirnya di sini dia takut juga untuk menghubungi kamu. Ya, I'm afraid to contact you. Dia takut untuk menghubungi kamu. Karena sikap kamu yang sekarang setegas ini, secuek ini, dan semasa bodoh ini gitu, kayak kayak tidak mengharapkan dia lagi gitu. Jadi untuk menghubungi kamu takut gitu ya. Padahal sebenarnya di sini ya dia masih punya cinta terhadap kamu. I love you di sini, dia masih cinta sama kamu, dia masih sayang sama kamu. Ya, I hate who I'm really am from you. Ya, dia memang sadar ya, ternyata selama ini dia selalu menyembunyikan siapa sih diri dia sebenarnya dari kamu. Dia selalu tidak menceritakan atau menunjukkan jati diri dia yang sebenarnya atau siapa diri dia sebenarnya. Ya, dia selalu memakai topeng, dia selalu apa ya, sok misterius seperti itu ya, tidak tidak belak-belakan atau tidak menunjukkan secara jujur siapa diri dia. Nah, itu juga yang membuat kamu mungkin kecewa, membuat kalian salah paham ya, dan membuat kamu akhirnya pergi dari dia gitu. Oke, apalagi di sini dia melihat bahwa ketika dia sudah bersama yang lain, kamu dengan rela ya, dengan rela, tulus, ikhlas melepas dia pergi seperti itu. Ya dia ngerasain kok. Apalagi kalau selama ini dia udah selingkuh gitu ya, terus kamu lihat oh dia sudah punya yang lain, kamu kayak ya udah mau nggak mau harus dilepas gitu, kayak kamu pun tidak memperjuangkan dia karena ya gimana, mau ngapain mau memperjuangkan, karena aku lihat di sini kamu sudah kadung kecewa sama dia gitu ya. Jadi ketika kamu melihat dia bersama yang lain, kamu kayak lepas tangan ya, kamu tidak mau melabrak, kamu tidak mau mempertahankan dia, kamu tidak mau ngejar-ngejar dia, memohon-mohon, mengemis-ngemis cinta dia, atau apa ya, menahan dia untuk tetap bersamamu seperti itu.
ya. Nah, kemudian I'm becoming a better person, dia akan berusaha menjadi orang yang lebih baik di sini ya, atau dia ingin menjadi seseorang yang lebih baik. Aku lihat di sini, entah dalam hal apa ya, mungkin kepribadiannya, mungkin dalam hal karirnya, tanggung jawabnya, perasaannya dan segala macam, dia pengen menjadi sosok yang lebih baik dari yang kemarin. You and I, you are too young ya. Jadi menurut dia, mau usia berapapun kamu dengan dia, kita masih muda. So nikmati aja hidup gitu loh, nggak usah dibawa pusing, nggak usah terlalu banyak diseriusin kayak gitu ya. Apa yang perlu prioritasin aja dulu kayak gitu loh. Jadi karena kita masih muda, selagi kita bisa bekerja, bisa mengusahakannya, kita jalanin kayak gitu ya. Jadi ini orang juga nggak mau ambil pusing ya. Orangnya nggak mau ambil pusing ya, terus itu ya punya jiwa muda sih. Gimana sih kalau orang jiwa muda itu ya aktif lah ya. Kalau dia punya keambisiusan ya dia akan fokus dengan keambisiusannya apa kayak gitu ya. Tapi setelah kalian berpisah seperti ini, dia sering sekali ya membuka-buka kembali komunikasi yang dulu pernah kalian lakukan, entah itu di media sosial ya, atau di mana ya. Aku lihat di sini kalau misalkan kalian pernah teleponan terus pernah dia rekam, atau kalian pernah VC atau VN, itu mungkin masih di save sama dia, masih disimpan dan dia dengarkan kembali. Nah, kalau chat-chat atau DM semacam itu ya mungkin dia akan baca-baca kembali seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini sebenarnya dia takut menghadapi kamu, takut menghubungi kamu ya. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 15, 27, 10, 13, 28, 29, 5, 1, 16, 30, 31, 24, 21, 26, 22, 23, 9, 18, 20, 12, 19, 7, 26, 25, 14, dan 4. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada Juli, Maret, Februari, Oktober, Juni, September, Januari, November, Desember, dan April. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio macan, sio kerbau, sio tikus, sio anjing, sio kambing, sio ular, sio naga, sio kelinci, sio babi, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. VBEUH YLOJQ CSXDN PIFG AZRK. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.